Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin wal hadirat, sini toma-toma lebiku, seluruh malabiku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, karena pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan lebih-lebihnya nikmat kesehatan. Salam dan taslim kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, hadirin wal hadirat, sesuai dengan judul ceramah saya pada hari ini, judulnya adalah keutamaan malam Lailatul Qadar. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kata lail atau al-lail, itu mengandung arti adalah malam yang biasa saja, malam yang masyhur dan lazim kita jalani, mulai dari jam 7 malam terbentang malam hingga datangnya waktu fajar. Sedangkan ketika Allah mengucapkan di dalam Al-Quran kata lail, kemudian di belakangnya ada ta marbut lailah, itu mengandung arti adalah bukan malam yang biasa saja, bukan malam yang lazim dan tidak masyhur terjadi di luar Ramadan, kecuali hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Makanya jika disebut dengan Lailatul Qadar, kenapa? Karena di dalamnya terdapat berbagai macam keistimewaan, dan di antara keistimewaan Lailatul Qadar yang pertama, Allah turunkan secara keseluruhan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ketika Allah menurunkan secara keseluruhan Al-Quran dari Baitul Mahfuz ke Baitul Ihzar, disitulah puncaknya. Ketika Allah turunkan di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Ayat yang saya bacakan tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan secara utuh di malam Lailatul Qadar. Adapun ketika diturunkannya Al-Quran dari Baitul Ihzar ke bumi ini Bapak Ibu, itu terjadi secara berangsur-angsur dan berbeda pendapat di antara kalangan ulama. Ada yang mengatakan turunnya 18 Ramadan, ada yang mengatakan turunnya 25 Ramadan, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Ada di antara ulama kita mengatakan turunnya di luar Ramadan, di antaranya bulan Rajab dan bulan Maulid. Dan masyhur yang kita ketahui bahwa sanya diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur pertama kali terdapat di bulan suci Ramadan, di tanggal 17 Ramadan. Hadirin walimran hatta zalihin, ini tadi keistimewaan Lailatul Qadar yang pertama. Lailatul Qadar itu istimewa dan di dalamnya Allah telah turunkan yang namanya Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan di antara Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ada suatu kisah yang menarik Bapak Ibu, ini dari hadis Abu Hurairah. Ada suatu ketika Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang umat Nabi Musa.
Maka kata Nabi tak ada seseorang yang beribadah selama 80 tahun. Di malam harinya dia beribadah kepada Allah, di malam harinya dia bertakarruf kepada Allah, kemudian di siang harinya dia ikut berperang di jalan Allah. La ya'sunallah la tarfatahim. Dia tidak pernah bermaksiat di jalan Allah, hanya sekalipun dia mengkedipkan matanya. Kemudian ada salah seorang sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan umatmu kita ini? Umatmu ini pendek-pendek umurnya. Sedangkan umat-umat terdahulu jaminannya panjang umurnya, sampai 100 tahun, bahkan ada yang sampai ribuan tahun. Kami ini bagaimana ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Jangan khawatir. Allah khususkan kepada umatku ketika mereka beribadah di dalamnya, maka mereka akan mendapatkan keutamaan daripada 1000 bulan." Kalau kita konvensi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita kali-kali itu 1000 bulan sama dengan 30.000 malam, atau sama dengan 83,33 tahun. Bayangkan 83,33 tahun kita beribadah. Mungkin hanya sedikit saja kita beribadah pada waktu itu, Allah catat 83,33 tahun. Kita mengaji saja ataupun berzikir ketika kita mendapatkan keutamaan pada malam itu, kita akan sama saja mendapat keutamaan daripada 1000 bulan. Masya Allah. Hadirin wal hadirat atau zalihin, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keistimewaan Lailatul Qadar, itu tadi yang pertama, diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Dan yang ketiga, tanazzalul malaikatu wa ruhu fihi. Allah memerintahkan malaikat dengan izinnya untuk turun ke bumi ini. Andaikan Bapak Ibu, malaikat itu memiliki bentuk yang sama seperti kita, maka kata para ulama, kita akan sumpek, tidak bisa bergerak saking banyaknya malaikat yang Allah turunkan dari langit. Karena malaikat tercipta dari cahaya, dan cahaya tidak memerlukan yang namanya ruang. Makanya dalam salah satu tanda turunnya Lailatul Qadar, di pagi harinya itu suasananya redup, suasananya hening, tidak hujan dan tidak mendung. Karena pada saat itu cahayanya malaikat melebihi daripada cahayanya matahari. Masya Allah. Justru kemudian keistimewaan Lailatul Qadar, selain diturunkannya Al-Quran, lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan, turunnya malaikat. Dan yang keempat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Istimewaannya adalah kita akan mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita ketika di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka ada Nabi tahallau, bersegeralah, gapailah, buruhlah 10 malam-malam ganjil di 10 akhir di bulan suci Ramadan. Muhammad Husain bin mengatakan kalau Lailatul Qadar itu Bapak Ibu berpindah-pindah. Bisa saja di tahun ini misalnya turunnya di malam ke-21. Bisa saja di tahun depan turunnya di malam ke-25. Bisa saja di tahun depannya lagi turunnya di malam ke-29. Ulama mengatakan apa hikmahnya Allah merahasiakan turunnya Lailatul Qadar? Ada dua. Yang pertama, supaya kita tidak hanya mengkhususkan hari-hari tertentu saja. Kita memburu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bayangkan kalau Allah sudah mengumumkan kalau di malam ke-21 sudah turun Lailatul Qadar, bisa saja di hari-hari sebelumnya kita beribadah,
Bisa saja ketika kita sudah mendapatkan keutamaan pada malam itu, kita tidak lagi beribadah di hari-hari selanjutnya. Yang kedua, Allah ingin melihat siapa saja di antara hamba-hambanya yang masih rajin ataupun malas beribadah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada doa yang diajarkan Nabi kepada kita kalau kita ingin mendapatkan keutamaan dan keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.